Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur selalu kepada Tuhan dan kita berterima kasih kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan yang begitu besar yang boleh kita nikmati sampai hari ini. Tidak terasa Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, kita sudah berada di bulan yang ke-6, tanggal 2 Juni tahun 2024, sejak hari kemarin tanggal 1, dan hari ini adalah hari Minggu pertama. Dan biasanya kita mengadakan perjamuan kudus, tetapi kita akan melakukan perjamuan kudus minggu depan, ya saudara-saudaraku ya. Bapak Ibu, banyak yang sudah kita dengarkan khotbah sepanjang hampir satu semester ini ya. Saya ingat bahwa tanggal 19 Mei yang lalu saya pernah sampaikan khotbah di hari Pentakosta, hidup dalam pertobatan. Dan juga minggu lalu ada hamba Tuhan dari Wamena menyampaikan bahwa kita tidak boleh suam-suam kuku. Dan hari ini saudara-saudaraku, saya ingin memberikan tema khotbah pada hari ini berjudul Pengabdian yang Total dan Sempurna. Pengabdian yang total dan sempurna. Mari kita membuka dan kita membaca satu ayat firman Tuhan yang sudah sangat terkenal dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan ayat firman Tuhan di dalam Alkitab kita masing-masing, saya ajak kita untuk membaca bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Begini bunyi firman Tuhan, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Saudara, katakan amin. Hebat Tuhan Yesus. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus dalam bagian dari khotbahnya di bukit, dalam fase ke-5, fase ke-6, dan fase yang ke-7, ini bicara tentang bagaimana hal mengumpulkan harta, saudara-saudaraku ya. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, ini benar-benar saudara-saudara itu sangat terbukti ya. Kalau saya mau korelasikan dengan khotbah minggu lalu, hamba Tuhan dari Wamena, Ibu Ruth mengatakan kita tidak bisa suam-suam kuku. Nah, tapi pada hari ini juga dikatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jadi memang benar-benar saudaraku bahwa kita harus memilih dalam hidup ini. Ya, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan ya dalam kehidupan ini. Dan tidak ada yang memaksa kita, saudara-saudara. Kita harus pilih ini, kita harus pilih begitu. Tidak. Saya percaya Allah menciptakan kita, diberikan kita hak penuh, bebas untuk memilih apa yang menjadi pilihan kita. Namun, saudara-saudaraku, setiap pilihan itu pasti punya konsekuensinya masing-masing. Punya akibatnya masing-masing. Haleluya, saudara-saudaraku. Nah, kalau saya ingin berkata kepada kita semua dengan judul tema khotbah pada hari ini, pengabdian yang total dan sempurna. Ya, itu hanya bisa kita dapat waktu kita mengabdi total kepada Sang Pemilik kehidupan yang menciptakan saya dan saudara, yang kita layani, yang kita sembah, Raja di atas segala raja, yang kita panggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pengabdian dan persembahan yang benar dan sejati kita berikan dengan penuh totalitas, penuh dedikasi, murni hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara-saudaraku. Bukan kepada yang lain. Bukan kepada yang lain. Tidak kepada ilah-ilah yang lain. Hukum Taurat yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Musa, ya, sudah jelas katakan, jangan engkau menyembah ilah yang lain. Jangan engkau menyembah Allah yang lain. Ya, Allah Israel pada waktu itu yang disebutkan. Nah, dalam perjanjian baru ini saudara-saudaraku, Tuhan Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Nggak bisa saudaraku, karena kita akan menjadi orang yang penuh dengan kemunafikan. Orang yang bimbang, orang yang penuh dengan keraguan.
Tidak ada fokus dalam kehidupan setiap orang kalau dia mengabdi kepada dua Tuhan. Karena manusia pada dasarnya terbatas, ya. Kita hanya mau menyenangkan hati Sang Pencipta kita saja. Amin, saudara-saudaraku. Ya, ini harus jadi standar tertinggi kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, pengabdian yang benar, persembahan yang benar dan sejati, ini harus jadi standar tertinggi ya saudara, kesetiaan kita kepada Tuhan. Tidak lagi standar lain di atas itu semua. Tidak ada lagi yang bisa melampaui itu, hanya Dia saja. Ya, hanya Dia saja. Itulah sebabnya Bapak Ibu baca nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh dalam Alkitab. Mereka begitu setia, mereka begitu luar biasa, dedikasi pelayanan mereka hanya untuk Sang Tuhan yang menciptakan mereka. Dan banyak murid-murid Yesus, rasul-rasul itu mati syahid, memperjuangkan atau mempererat iman mereka untuk tetap setia kepada Yesus. Saudara-saudaraku, pagi ini ada 3 hal yang saya mau bagikan untuk kita dapat mengabdi dengan total dan sempurna. Bagaimana caranya kita untuk dapat mengabdi dengan total dan sempurna? Tentu saudara-saudaraku, apa yang saya tulis dalam buku catatan khotbah saya ini mungkin sangat terbatas. Saya percaya Bapak Ibu yang menyimak dengan khotbah ini, saudara dengan serius menikmati firman Tuhan ini, Roh Kudus menaruh di hati saudara item-item lain atau poin-poin lain atau hal-hal lain yang mungkin lebih menyentuh hati saudara semua di tempat ini. Saudara, tadi saya katakan standar kita harus ada standar tertinggi. Itulah kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya akan bagikan 3 hal pada pagi hari ini. Bagaimana caranya supaya kita dapat mengabdi dengan total dan sempurna. Saudara, perhatikan sekali lagi kalimat firman Tuhan ini, dan kemudian saya ajak semua kita untuk membaca dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 Tuhan. Karena jika demikian, kalau dia sampai mengabdi kepada 2 Tuhan, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, saudara perhatikan, ya. Yang pertama, saya ajak kita untuk membaca 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Saudara buka 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus 2 ayat yang pertama berkata demikian. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan. Itu yang tadi saya bilang, kamu tidak bisa mengabdi karena kamu akan membenci yang lain. Ya kan? Kedengkian dan fitnah. Yang pertama Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasihi, untuk kita dapat mengabdi dengan total dan sempurna kepada Tuhan, 1, membuang segala kejahatan. Katakan amin. Tidak boleh ada yang bersisa dalam kehidupan kita. Maksudnya begini saudara-saudaraku, kita harus benar-benar memiliki kehidupan isi hati yang bersih, sebersih-bersihnya. Ya, sebersih-bersihnya. Saudara, banyak merek pewangi atau pencuci baju, ya kan, dengan keunggulannya masing-masing, ya kan. Mereka berlomba-lomba mempromosikan, mengiklankan setiap produk-produk mereka supaya tujuannya adalah barang dagangan mereka tuh laris di pasaran, laku keras, ya kan, terjual, omset, sehingga mereka begitu sangat mempersiapkan atau membuat ramuan, ya, campuran, membuat bahannya, resep istilahnya dengan sebaik mungkin supaya produk ini laku di pasaran dan terjual banyak dan tentu banyak omset pemasukan. Tentunya apa? Tujuannya supaya laku barang ini dan semakin laris dan keuntungan perusahaan itu besar, saudara-saudaraku. Ya. Nah, kalau kita baca yang pertama tadi, membuang segala kejahatan. Yang pertama, membuang segala kejahatan. Caranya apa? Ya caranya saudaraku, kita harus benar-benar hidup mau mengabdi kepada Tuhan. Membuang segala kejahatan yang mungkin ada dalam hati kita. Saudara yang tahu isi hati kita,
sebetulnya bukan pasangan hidup kita, saudaraku. Bukan orang tua kita, tapi hanya pemilik kehidupan yang menciptakan kita, yang tahu isi hati kita. Amin. Manusia bisa mendandani tubuh jasmaninya begitu rupa, tapi isi hati setiap manusia itu hanya Tuhan yang tahu. Bapak Ibu, izinkanlah saya untuk mengatakan bahwa bagaimana caranya supaya kita dapat mengabdi dengan total dan sempurna. Kita buang segala kejahatan. Kita tidak bisa, saudaraku. Kita datang ke gereja, kita beribadah, tapi kita masih punya kebencian, punya dendam. Tidak bisa. Dalam bagian lain khotbah Tuhan Yesus mengatakan begini, kalau engkau ingin persembahanmu diterima, engkau harus bereskan dulu urusanmu dengan orang lain. Mungkin kita balik lagi kepada Injil Matius tadi, saudara-saudara. Saya tidak catat, tapi saya ingat ada firman Tuhan mengatakan begini, saudara-saudaraku ya. Mari kita membuka sebentar di dalam Injil Matius ini. Saya cari dulu ya, saudaraku, bagaimana supaya kita membereskan dulu hubungan kita dengan orang lain dalam hal ini, supaya kita tidak ini saudara-saudaraku ya. Oke, sebentar ya. Saya harus cari karena saya memang tidak catat, saudara-saudaraku, tapi tiba-tiba terlintas ayat firman Tuhan ini dalam benak saya, sehingga kita harus membereskan dulu hubungan kita dengan orang lain sebelum kita berdoa kepada Bapa. Mungkin ayat ini begini, saudara ya. Kalau kita baca Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tapi ayatnya bunyinya begini, saudara. Kalau ingin kau mempersembahkan segala sesuatu, engkau harus datang kepada orang itu lebih dahulu dan membereskannya kepada orang itu. Pernah kan baca firman Tuhannya kan? Nah, seperti begitu, saudaraku. Dan saya agak lupa di mana itu, tapi sudahlah. Nanti mungkin sebagai PR saya aja, untuk saya sampaikan lagi di waktu yang lain ya. Tapi saya teruskan lagi kepada saudara. Jadi yang pertama, saudara, kita harus membuang segala kejahatan. Ya, membuang kesalahan. Ini harus benar-benar menjadi fokus kita. Karena kejahatan atau kehidupan kita itu tidak pernah lepas dari hal yang namanya kesalahan, saudaraku. Seringkali kita salah, kita jatuh dalam dosa, kita keliru dalam hidup ini, saudara-saudaraku, sehingga kita suka bisa salah dalam kehidupan ini. Sudah dapat ketemu? Oke, tidak apa-apa. Itu yang pertama, saudara. Jadi kita harus bersih sebersih-bersihnya. Dan untuk tambahan yang pertama ini kita buka Yakobus pasal 1, saudara. Mari kita buka Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu, buanglah segala sesuatu, apa ya saudaraku, yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Katakan amin. Buang segala sesuatu yang kotor. Wah, saudara, kalau untuk urusan duniawi ya, untuk kayak pakaian tadi saya kasih, orang bisa bawa ke laundry, ya kan? Untuk membersihkan pakaian atau apapun yang dikenakan di rumah, di baju, di tubuh ini ya, supaya bersih. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita, manusia roh kita? Ayat firman Tuhan ini berkata, buang segala sesuatu yang kotor dan kejahatannya begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Wow, luar biasa, saudara-saudaraku. Ini firman yang hidup, yang luar biasa. Kita diingatkan untuk kita dapat mengabdi dengan total dan sempurna. Jadi benar-benar kita harus buang segala kejahatan. Kita tidak boleh menjadi manusia yang penuh dengan kemunafikan. Kita harus benar-benar, saudara-saudaraku, kita harus benar-benar membereskan, membersihkan hati kita
jiwa kita sebersih-bersihnya, saudaraku, supaya kita menjadi orang yang hidupnya benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Bisa katakan amin, saudara-saudaraku? Amin? Amin. Iya, saudara. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Saudara-saudara, nanti ayat yang tadi, nanti kita cari ya kalau sudah selesai. Oh, ini dia, saudara. Akhirnya ketemu ya. Maaf, ketemu. Ayo baca. Matius 5 ayat 23. Itu yang saya bilang tadi. Ada ayat firman Tuhan akhirnya. Untuk tambahan yang pertama, Matius 5 ayat 23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, ini dia, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan apa, saudaraku? Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Ini ada tindak lanjutnya, saudaraku. Kita bereskan hati kita, berdamai dengan Tuhan, dan kita tidak mau menyimpan yang namanya akar pahit kebencian. Puji Tuhan, akhirnya dapat juga firman Tuhan. Karena saya masih ingat itu bagian dari khotbah Yesus. Jadi Matius 5 ayat 23 dan ayat 24, pergilah berdamai dengan saudaramu, ya, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Itu yang pertama, saudara, supaya kita bisa mengabdi total dengan sempurna. Oke, yang kedua, masih kembali kepada 1 Petrus, dan nanti kita kembali lihat lagi Yakobus. 1 Petrus kedua tadi, saudara-saudara, kita buka kembali 1 Petrus yang kedua, dalam ayat firman Tuhan yang pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 2 dan 3. Dikatakan begini, saudaraku, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengejar kebaikan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, bagaimana caranya supaya kita dapat mengabdi dengan total dan sempurna? Yang kedua, itu menjadi pelaku firman. Katakan amin. Jadi pelaku firman itu dia harus bertumbuh. Dia harus minum seperti bayi yang lahir, dia minum air susu yang murni dan rohani, supaya kita bertumbuh dan tetap selalu keselamatan jadi bagian hidup kita. Saudara, saya tambahkan untuk yang kedua ini, kita buka kembali Yakobus. Yakobus pasal yang pertama tadi, Yakobus pasal yang pertama, kita baca ayat yang ke-22 sampai 24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi pelaku firman, kalau tidak kita menipu sendiri alias menjadi orang munafik. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan bukan hanya pendengar, saudara, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara, demi nama Tuhan yang hidup, jangan lupa untuk memperkatakan firman Tuhan. Amin. Sehingga firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita. Kalau kita ke gereja hanya 2 jam, saudara-saudaraku, kita isi dengan nyanyi, penyembahan, mendengarkan firman. Tapi bagaimana supaya firman itu bekerja dalam kehidupan kita? Ya, kita harus praktekkan dalam hidup kita. Setelah kita selesai dari ibadah, sampai kembali kita berjumpa di dalam ibadah yang selanjutnya. Jadi yang kedua ini menjadi pelaku firman. Saya pernah dan berapa kali saya sampaikan khotbah firman Tuhan ini, saudara-saudaraku. Yakobus kasih perumpamaan tentang orang yang mengamat-amati mukanya di depan cermin. Ayo, kita mau jadi pelaku firman. Bukan hanya dengar saja, tapi kita praktekkan firman Tuhan.
Bangsa Israel, saudara-saudaraku, menerima hukum Taurat disampaikan untuk berulang-ulang. Ya, kepada anak cucumu, kepada keturunanmu, bersampaikan terus firman Tuhan. Setiap ada hari raya, ya, hukum Taurat itu selalu dibacakan, saudara-saudara. Hukum Taurat. Bapak Ibu, sekarang sudah zaman teknologi. Kita buka YouTube, kita buka handphone kita, ya, banyak sekarang, ya, YouTube tentang pelajaran firman Tuhan, khotbah, ya, tentunya saudara bisa menyeleksi banyak pengajar-pengajar Kristen, hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang menyampaikan firman Tuhan, baik itu renungan singkat melalui audio, ya saudaraku, baik itu renungan firman Tuhan yang cukup panjang, khotbah. Saudara, banyak kesempatan untuk supaya kita diajar dan didik menjadi pelaku firman. Kalau kita kembali kepada apa yang di Petrus tulis tadi, saudara-saudaraku, dikatakan tadi bahwa, ya, kita harus jadi sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Nah, kita harus punya keinginan, kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kalau boleh saya katakan, kita harus bisa mendorong hati kita, paksa diri kita untuk dengar firman, supaya keturunan kita, orang serumah kita, keluarga kita juga dengar firman Tuhan, saudara-saudaraku. Ya, berita-berita di dunia ini, berita-berita yang mengkhawatirkan, saudaraku. Jarang kita mendengar berita-berita yang menggembirakan. Ya, banyaklah berita dusta, berita bohong, ya kan? Tapi kalau berita firman Tuhan itu selalu berita yang jujur, yang tujuannya adalah menyelamatkan kehidupan setiap umat manusia. Saya mengingatkan terus, ya, dengan sangat keras bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, Bapak Ibu. Amin. Hanya sementara. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan berkati kita jadi berkat di sana. Amin. Hati kita tidak terikat. Kita mengabdi hanya kepada satu Tuhan, kepada Allah yang hidup, yang kita sembah, Yesus Kristus namanya. Amin. Jadilah pelaku firman, Bapak Ibu. Tolong saudara jangan bosan. Saya sampaikan firman Tuhan ini. Yang ketiga, yang terakhir, dan ini tidak kalah pentingnya, saudara-saudara, ya, berkaitan dengan khotbah kita pada hari ini, khotbah saya pada hari ini. Kita kembali baca 1 Petrus pasal yang kedua ini, kita baca ayat keempat dan kelima. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara, garis bawahi kata datang kepadanya batu yang hidup itu. Dia dipilih dan dihormat oleh Allah. Siapa dia? Tuhan Yesus. Yang ketiga, untuk kita dapat mengabdi dengan total dan sempurna kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang ketiga, meneladani dan mengikuti kehidupan Tuhan Yesus. Bisa katakan amin? Meneladani dan mengikuti kehidupan Tuhan Yesus. Saudara diminta datang kepada batu yang hidup itu, sehingga kita datang kepada Tuhan dan kita pun akan terhisap. Maksudnya begini, saudara, karena kita dekat dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, dan kita dipergunakan juga sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, yang pada akhirnya itu dipakai untuk mempersembahkan kehidupan hanya kepada Yesus. Saudara, ayat yang terakhir untuk melengkapi bagian yang ketiga ini, 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat kelima dimulai. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 5 dan 6. Ayat 5 katakan begini, saudaraku, 1 Yohanes pasal 2. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, itu yang tadi saya bilang, menjadi pelaku firman juga ya, bagian kedua tadi ya, saudaraku. Kalau yang ketiga ini, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh apa?
sudah sempurna kasih Allah. Karena dia menuruti firman Tuhan. Sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dia mendengarkan firman, melakukan firman, sudah sempurna kasih Allah itu. Nah, kemudian dikatakan ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Maksudnya hidup meneladani perilaku Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara, Tuhan pernah berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Mari kita miliki kelemah lembutan dan kerendahan hati. Saudara, ada satu tulisan yang mengatakan begini, iblis itu tidak bisa dilawan dengan ilmu, karena dia berilmu. Iblis itu tidak bisa dilawan dengan kata-kata, ya, karena dia pintar bersilat kata. Iblis itu hanya bisa dilawan dengan kerendahan hati, karena dia adalah sombong. Bapak Ibu, salah satu kita belajar dari Tuhan Yesus, kerendahan hatinya. Alkitab katakan, orang yang sombong akan direndahkan, tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Itu salah satu bagian kita meneladani dan mengikuti kehidupan Tuhan Yesus. Banyak yang perlu kita ikuti, dan memang kita harus, sehingga dalam 1 Petrus tadi katakan, datanglah kepada batu yang hidup itu, saudara-saudaraku. Saudara boleh punya toko favorit. Saudara punya apa? Orang suka bilang toko idola, ya, seperti itu. Oke, nggak jadi masalah. Tapi ya kita hanya terbatas. Kenapa? Karena mereka juga pasti ada kekurangannya, ada kelemahannya. Tapi kalau kita meneladani kehidupan Tuhan Yesus, saudaraku, kita tidak akan pernah menemukan kekurangan Tuhan di sana. Dia sempurna adanya. Sehingga dalam 1 Yohanes ini dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Katakan amin. Saudara, pengabdian yang total dan sempurna memang pasti banyak menemui tantangan dalam hidup ini. Tapi saya mau berkata kepada kita semua, kalau kita membuang segala kejahatan, kita menjadi pelaku firman, dan kita bertekad dengan sungguh hati, meneladani dan mengikuti kehidupan Tuhan Yesus, pada akhirnya kita akan bisa benar-benar menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas seluruh kehidupan kita, maka sejatinya itulah pengabdian yang benar. Siapa yang jadi Tuhan dalam kehidupanmu? Maka itu saya setuju ada kalimat yang berkata begini, jangan memberhalakan masalah. Amin. Jangan. Tapi bagaimana kita mau pakai kesempatan yang ada ini, saudara-saudaraku. Kita mempersiapkan kehidupan kita di muka bumi ini dengan sebaik mungkin, sebersih-bersihnya, seindah di pemandangan Tuhan, agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang kita jalani di muka bumi ini, kita mau persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, kiranya renungan pada hari ini mengajak kita semua untuk mau menjadi orang-orang yang mengabdi dengan total dan sempurna, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita diberkati Tuhan dengan firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudaraku, dan biarlah kita mau tetap menjadikan Tuhan, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya sampaikan firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan.
dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada